Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Emre Nur Rahman, Saya Fiana Nurlaini. Saya Nanda Fidiniasti. Saya Moreno Monza Firdaus. Di sini kami akan menampilkan video tayangan tentang tugas turun lapangan dasar-dasar komunikasi pertanian responsif. Terima kasih. Dalam komunikasi Bapak ke anggota kelompok tani Bapak ini ada nggak? Ya, secara umum sih sebetulnya tidak ada hambatan. Karena kami kan terbentuknya kelompok itu berdasarkan domisili. Artinya bahwa kami antar anggota itu rumahnya berdekatan. Hanya saja kalau seandainya misal kita mengadakan semacam kumpulan atau rapat kelompok, itu kadang-kala memang ada anggota yang kadang-kala nggak datang, kadang-kala mungkin izin atau bagaimana Urusan. ya. Jadi kalau seandainya seperti itu, nanti kami sampaikan kepada anggota yang tidak hadir tentang hasil dari rapat yang sudah dilaksanakan. Atau bisa juga sesama anggota yang hadir itu memberitahu kepada yang tidak hadir tentang apa yang sudah dibicarakan dalam rapat tersebut. Memang sih kalau seandainya komunikasi yang sifatnya seperti zaman sekarang lah, seperti grup WA antar anggota kelompok itu memang belum ada. Mudah-mudahan nanti ada. Oh iya. Iya. Memang Memang selama ini secara langsung ngomongnya gitu ya, Pak? iya, jadi kalau kita mau mengadakan kumpulan ya kita buat surat resmi undangan kelompok untuk hadir di acara itu. Itu melalui gimana Pak? Melalui sekretariat atau gimana? Yang pasti yang kita bikin surat, kemudian sekretaris saya minta untuk menyampaikan kepada seluruh anggota untuk hadir dalam acara itu. Terus kumpulannya di mana itu Pak? Gitu. Kalau yang sudah kalau seandainya kita mengadakan kumpulan itu ya di sini di rumah saya. Di rumah itu. Ya, selama ini seperti itu. Ini TBD itu gimana? Kita langsung cara menanggulangi kan didatengin dikasihkan. Kesimpulan yang pertama yaitu hambatan-hambatan dalam komunikasi kelompok tani Karya Maju 2. Secara umum tidak ada hambatan, karena terbentuknya kelompok tani Karya Maju 2 berdasarkan domisili, artinya bahwa kelompok tani Karya Maju 2 antar anggota yang satu dengan anggota yang lain, rumahnya saling berdekatan sehingga proses komunikasinya menjadi lebih mudah. Namun, ketika kelompok tani Karya Maju 2 mengadakan kumpulan atau rapat, kadangkala ada beberapa anggota yang tidak hadir mengikuti kumpulan atau rapat, sehingga anggota yang hadir ataupun pengurus harus menyampaikan tentang hasil kumpulan atau rapat yang telah dilaksanakan. Selain itu, terbatasnya akses teknologi komunikasi seperti telepon atau internet menjadi hambatan dalam berkomunikasi di kelompok tani Karya Maju 2 karena kurangnya infrastruktur dan pengetahuan tentang teknologi menjadi penghambat dalam pertukaran informasi yang efisien. Yang kedua yaitu kesimpulannya, kepemimpinan sangat memberikan pengaruh dalam komunikasi di kelompok tani Karya Maju 2. Karena seorang pemimpin harus mampu memberikan informasi yang perlu disampaikan kepada anggotanya. Selain itu, pemimpin mampu mengkomunikasikan dengan jelas tujuan dibentuknya kelompok tani tersebut, sehingga membantu memotivasi anggota kelompok tani dan menciptakan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, yang ketiga, cara kelompok tani Karya Maju 2 memecahkan masalah dalam komunikasi yaitu apabila ada beberapa anggota yang tidak hadir mengikuti kumpulan atau rapat, cara penyelesaian masalahnya yaitu anggota yang hadir ataupun pengurus yang hadir harus menyampaikan tentang hasil kumpulan atau rapat yang sudah dilaksanakan, sehingga proses komunikasinya itu dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dan yang keempat, persiapan yang dilakukan dalam proses komunikasi di kelompok tani Karya Maju 2, yaitu mengatur waktu biasanya dilakukan kumpulan atau rapat ketika menjelang musim tanam. Selain itu, mengatur tempat yang tepat seperti dilakukan kumpulan atau rapat di rumah ketua kelompok tani Karya Maju 2, sehingga memungkinkan para anggotanya dapat hadir dikarenakan tempatnya yang mudah dijangkau. Selain itu, kelompok tani Karya Maju 2 dalam mengadakan proses komunikasi seperti kumpulan
atau rapat membuat undangan tertulis yang nantinya akan disebarkan kepada para anggotanya. Jadi kesimpulan yang terakhir yaitu media komunikasi yang digunakan kelompok Tani Karya Maju 2 yaitu dengan menggunakan pertemuan tatap muka atau bertemu secara langsung. Jadi anggota kelompok tani harus berkumpul di suatu tempat agar dapat melaksanakan kegiatan berdiskusi, berbagi informasi, dan dapat membuat keputusan. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.